Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan dimanapun sahabat Gondes berada. Ya, oke. Kembali bersama Gondes di General Reading. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? Ya, Gondes akan coba untuk menguliknya ya. Di sini kita langsung tebar aja ya. Kalau ini adalah energi kalian, ya insya Allah resonate. Kalau tidak resonate berarti bukan energi sahabat semua. Artinya hanya sebagai hiburan atau sebagai entertainment atau jadikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Jangan sesekali dijadikan sebagai pedoman hidup karena ini hanya prediksi. Oke. Gue udah salah di sini. Tapi sebelumnya sahabat bisa pilih ya. Gondes akan ambil pilihan untuk membedakan mana yang energi kalian. Ini ada bunga tapak dara warna ungu, ya kan? Terus ada bunga, nggak tahu bunga apa, bunga kecil warna pink. Dan ada bunga warna orange. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya. Karena saya mempunyai 3 pilihan saja. Ya, silakan dipilih ya. Kalau sahabat kurang waktu, boleh di pause dulu, kemudian di play kembali. Silakan. Ya, dimulai dari sekarang. Sudah ya, sudah memilih kan? Gunakan intuisi hati kalau kesulitan memilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang kamu ingin pertanyakan di sini. Ya. Jangan lupa pastinya berdoa agar kamu tidak merasa salah gitu ya. Tapi gunakan intuisi hati. Sahabat semua, kan intuisi hati adalah merupakan bimbingan ilahi. Oke, silakan dipilih. Udah ya? Oke, udah deh sekarang. Oke. Kita mulai dari file yang pertama atau pilihan bunga yang pertama. Bunga tapak dara warna ungu ya. Oke, sudah pernah aku udah sampaikan bunga tapak dara ini bermanfaat untuk pencegahan dan pengobatan leukemia ya. Ya, oke. Ada di video, salah satu video Gondes yang judulnya apa ya, kalian bisa mencarinya. Oke. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? File yang pertama. Gondes akan me-shuffle-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Kalau bisa jangan di skip agar energi kalian tidak terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? File yang pertama. Fokus ya. Ada Ace of Cup, cinta yang besar. Ada berbagi kasih. Kenapa ini? File 1. Kita lihat dulu ya. Ada judgment. Ada orang ketiga. Nanti Gondes akan jabarkan. Sekarang Gondes akan tebar kartunya terlebih dahulu ya.
Magician. Ini saya akan ambil 6 kartu. File yang pertama, bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? File yang pertama, oke, jumping dia, jatuh. Galau. Hubungan kalian ada cinta yang besar, cinta yang atas nama Tuhan, tentunya cinta tuh tulus. Tetapi di sini ada berbagi kasih, di mana keputusan itu sudah diambil oleh si dia. Ini bisa vice versa karena ini adalah general reading. Ya, karena adanya orang ketiga. Ya, di sini ada yang namanya kekuatan alam atau magician di saat dia galau. Ya, ada yang diselingkuhin mungkin kalian ya. Yandes. Oh. Ya, di sini dia tulus, cinta sayang sama kamu. Tapi bersama berjalannya waktu, cinta ini pun terguris atau namanya tergeser. Adanya orang ketiga. Ya. Dan keputusannya dia lebih memilih orang ketiga. Ya, semua karena kayak ada bantuan dari alam gitu. Mungkin apa ya? Rasa cintanya lebih kuat gitu ya. Ada ketulusan sih, tetapi bisa luntur begitu saja. Tetapi apa? Dengan kesemuanya ini ya, dia untuk memutuskan bersama orang ketiga, tetapi dia merasa namanya galau. Karena apa? Sesungguhnya kamu itu memang diletakkan di singgasana hatinya gitu. Paham nggak? Ya, ada di semua rongga hatinya itu ada kamu gitu, ibaratnya seperti itu ya, bukan terus kamu nempel di situ ya, ada di hatinya itu cuman ada kamu sesungguhnya. Mungkin karena kehebatan cinta si orang ketiga ini sehingga mampu menggeser kamu ya dari singgasana hatinya itu, tetapi dia tetap tidak bisa menerima sepenuhnya dengan keputusan dia memilih orang ketiga. Artinya dia masih galau, masih terpikirkan kamu karena memang ya ketulusan itu ada pada kamu, tetapi dia kayak main hati dengan orang lain gitu, selingkuh ya bahasa kasarnya. Dan dia memutuskan untuk memilih orang ketiga, tetapi namanya ketulusan itu tidak bisa dibohongi dari hati kecil. Dia tetap aja galau karena memikirkan. Coba kita lihat, apakah dia benar memikirkan kamu? Ya. Kita lihat klarifikasinya di sini. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? Klarifikasinya file 1. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? Klarifikasi file 1. Ten of Swords, pengkhianatan. Memang ada ya. Memang dia berkhianat gitu. Memang inilah terjadi pengkhianatan. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu keseluruhan daripada klarifikasinya, agar kita tidak salah dalam mengartikan. Ten of Pentacle, kebahagiaan yang berlimpah, cinta yang berlimpah. The Chariot, kesetiaan, kesabaran, kerja keras.
Queen of Swords menegaskan, ya kita lihat dulu ya, kita lihat semuanya dulu apa yang akan disampaikan oleh tebaran kartu sebagai klarifikasi file yang nomor 1. Tampil 6 sesuai dengan tebaran kartu perasaan pertama ya. Ada the Pool, ada Queen of Cup, ada ketulusan, dimana di sini udah dinodai dengan perselingkuhan ya. Ini bisa vice versa, ini bisa kamu atau dia yang melakukan perselingkuhan ya. Dan dia memutuskan untuk memilih, kita bicara tentang dia ya, dan dia memutuskan memilih untuk orang ketiga, di mana dia dengan kegalauannya ya, dia tidak bisa sebetulnya tidak sepenuhnya tidak bisa menerima keputusan dia untuk memilih orang ketiga ini, karena ya alam pun mengikuti atau alam pun mengerti ya tentang sebenarnya siapa sih yang dia cinta itu gitu. Di sini dia merasa berkhianat terhadap kamu. Karena apa? Sebetulnya kebahagiaan itu sejatinya hanya kepada kamu, bersama kamu. Kesetiaan itu hanya ada pada kamu dan dia gitu. Ya. Dan di sini menegaskan dalam perasaannya bahwa dia akan mengawalinya kemudian kembali ya untuk bersama kamu. Artinya apa? Begini, bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? Suatu saat nanti ya, entah terjadi entah belum, ini dimulai dari sekarang. Ini ada perselingkuhan di antara hubungan kalian, yang sejatinya kalian berdua itu saling mencintai, mempunyai ketulusan hati, tetapi karena apa itu nggak ngerti ya, sebuah godaan diri ya, sebuah godaan diri yang membuat salah satu di antara kalian berkhianat ya, mengkhianati kebahagiaan kalian berdua. Ini ada yang sudah menikah, tetapi ada juga yang masih macam kayak dealing gitu, kayak kalian masih menjalin hubungan sebagai pasang kasih, seperti itu ya. Dalam kekeliruan dia itu selingkuh itu, dia nyadar kalau dia itu berkhianat sama kamu, itu sadar, dan dia memang nggak mendapatkan kebahagiaan dengan orang ketiga itu, karena kesetiaan itu hanya ada untuk kamu dan untuk bisa vice versa ya, dan dia hanya ingin kamu gitu. Tetapi kenapa ada sesuatu yang mungkin memang terjadi dan harus dia memilih orang ketiga ya. Di sini terlihat sekali ya bahwa ditegaskan dia hanya ingin dengan kamu. Jadi nanti rutenya seperti itu. Kamu yang belum diselingkuhin ya bakal diselingkuhin di file yang pertama. Jadi ini jadikan sebagai antisipasi untuk lebih hati-hati, tapi jangan terlalu parnot ya. Ini hanya prediksi, selebihnya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa ya. Dan di sini dia menegaskan dalam hatinya, nanti suatu saat seandainya hubungan dengan orang ketiga ini udah dia putuskan, udah selesaikan, dia akan menjadi seseorang yang mengawali segala sesuatunya menjadi lebih baik, lebih setia dalam tindakan, dalam penuh kasih sayang, dan dalam pemikiran jadi lebih hati-hati. Saat ini dia ingin menghubungi kamu ya, untuk yang LDRan ingin menghubungi kamu ya. Ini akan terjadi perjalanan seperti itu selanjutnya, akan terjadi perselingkuhan. Jadi bisa dijadikan antisipasi, atau kalau yang sudah terjadi, jadikan ini motivasi kamu untuk menjadi seorang wanita yang, atau menjadi seseorang yang lebih tangguh ya, bahwa tanpa dia aku juga bisa gitu ya. Tetapi intinya nanti dia akan kembali dengan kamu, itu pun kalau kamu menerima. Selebihnya itu pertimbangan ada kepada sahabat file 1 ya, mau menerima atau tidak. Karena apa? Itu perasaan, dan yang ngejalanin kan kalian sahabat file 1 ya, yang pilih file 1. Seperti itu, dia ingin menghubungi kamu lagi. Mungkin udah ada yang memang sudah terjadi, tapi dimulai dari readingan ini loh, seperti ini akan terjadi, namanya perselingkuhan berbagi kasih yang mengkhianati sebuah ketulusan. Kalau yang rumah tangga ya berarti dia mengkhianati komitmen pernikahan, tetapi kemudian lama-lama laun dia akan menyadari dan kembali akan menjadi lebih baik hubungan kalian gitu ya. Oke, saya akan shuffle untuk pesan buat file 1. Oh iya, di sini ada energi
Cancer ya, setahu aku kalau Cancer itu tuh sesuatu, Cancer itu memang maniak kerja, memang ambisius dalam usaha, dalam kerja, dan dia tuh lebih mencintai tentang kerjaan ya, tetapi dia kalau untuk kesetiaan apa ya, tidak boleh dipertanyakan karena memang dia punya setia yang besar. Kecuali kalian sudah menyakiti hatinya, itu kamu akan dengan bersusah payah untuk memberikan dia pengertian tentang kesalahan kamu dan meminta maaf, tapi dia cepat memaafkan. Dan seorang Cancer itu, energi Cancer itu ya, itu agak emosional juga. Jadi kamu setianya tidak boleh diragukan ya. Dia lebih memprioritaskan pekerjaan daripada pasangan, dan di samping itu juga dia itu lebih memikirkan masa depan daripada pasangan. Jadi kalau dia udah jatuh cinta sama seseorang atau menjalin hubungan dan dia memang betul-betul klik ya di hatinya, dia akan memperjuangkan untuk orang yang dia cintai. Apalagi untuk menghalalkan, dia harus benar-benar membuktikan bahwa dia harus mampu menjadi seorang imam gitu. Itulah pribadi Cancer. Makanya kalau kalian sudah berumah tangga, jangan heran ya kalau kalian pernah menyakiti dia, dia akan banyak menarik diri ya. Atau yang lagi pacaran juga dia akan lebih banyak menarik. Lebih banyaknya kita harus berhati-hati. Kalau Cancer itu setia sekali, tidak bisa diragukan ya. Kesetiaannya jangan diragukan, tetapi dia juga tidak akan memprioritaskan pasangan, dia memprioritaskan masa depannya dan kerjaannya. Oke, kita shuffle ya sekarang. Bunda banyak ngomong, ya harus, iya kan, tidak boleh satupun yang terlewati, agar kalian mengerti perjalanan kalian ya, bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya. Akan ada rute-rute ini ya, dimulai dari readingan ini. Ada yang sudah ya, mungkin ada yang sudah mengalaminya, tapi ada penyesalan. Entah kamu yang Cancer, entah energi siapa, tapi yang pasti ada kesetiaan di hubungan ini, ada ketulusan di hubungan ini. Goodness, ambil 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Akan Goodness buka satu persatu. Pesan apa buat file pertama? Jangan putus asa. Iya, kenapa? Segala sesuatu itu jangan putus asa hanya karena masalah kamu diselingkuhin. Ya udah, selingkuhin. Goodness sarankan kalau mencintai seseorang jangan penuh hati. Lebih tepatnya sandarkan cintamu pada Allah. Jadi nggak terasa sakit seperti ini kalau di fase 1 kan ada perselingkuhan itu kan. Allah mendukungmu. Curiga, kamu merasa curiga, ada yang sebagian mungkin belum menaruh curiga saja. Pesan buat kamu hal nomor 1 ya. Hidup itu kenyataan, bukan impian. Jadi kamu kalau ngalami hal-hal yang seperti ini bukan tidur ya, lagi ya alami, ini ada di ranah kalian. Ya memang harus seperti itu. Ya sudahlah. Kita harus berlapang dada. Cintamu bertepuk sebelah tangan. Apakah yang menonton ini orang ketiga yang menyelingkuhi dengan pasangan? Bisa jadi loh yang nonton ini adalah selingkuhannya. 16, angka 16. Ada momen apa di angka 16 atau tanggal lahir siapa itu angka 16? Angka 16 sendiri diartikan sebagai 7 ya, secara bukan feng shui, secara perhitungan itu, perhitungan secara perhitungan feng shui ya. Diartikan 7 itu diartikan sebagai penantian dengan penuh kesabaran. Ya, kalau kamu ada di ranah ini dan kamu mengalaminya, suatu saat dia akan kembali kepada kamu. Tetapi jangan menutup hati kamu untuk yang lain.
Kalau memang dia pasangan suami kamu misalkan itu, ya tunggu saja. Kalau kamu masih mencintai dia, jangan membuka hati dengan yang lain. Kalau udah suami istri, udah punya komitmen pernikahan. Tapi kalau belum, ya tidak ada salahnya membuka perasaan atau membuka hati kamu dengan yang lain. Kalau udah suami istri nggak boleh. Harusnya kamu membenarkan atau membenahi kesalahan pasangan kamu, bukan malah kamu menambahin masalah dengan membuka hati dengan yang lain. Ya kecuali udah selesai hubungannya. Seperti itu ya. Oke? Sekarang aku udah akan shuffle untuk apa namanya ini, pesan alam semesta apa ya, and the pool colornya aku udah start tentang jiwa. Sorry, banyak yang harus dihafal di pesan-pesan gue udah pada berapa macam ya. Apa Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ambil satu saja ya. Pesan buat file 1. Oke, terima kasih. Pesan buat file nomor 1 dari ampun the blue colornya kosong, artinya pesan ini udah cukup ya, sudah cukup mewakili daripada pertanyaan kalian sahabat semua. Tetapi kalau ingin kalian ada pure energi kalian, silahkan personal reading. Tetapi kalau kalian ada di ranah ini dan memang banyak yang ingin kamu ketahui tentang kenyataan, ini kan general reading, jadi energinya ditarik secara acak. Kalau kamu ingin pure energi kalian, berarti kalian personal reading ya. Oke, file 1 semoga bermanfaat, semoga menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Letakkan energi kalian yang di mana? Ini energi kalian atau energi dia? Atau bahkan ini energi orang ketiga yang nyeling, yang udah berani menjadi pelakor gitu. Ya, oke. File 1, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? Ya, kita akan shuffle, kemudian kita tebar dan kita maknai. Oke. File yang kedua. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? Oke. Di sini ada bunga warna pink. Gue nggak tahu bunga apa ya. Bunga kecil gitu aja ya. Oke, kita taruh sini. File yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? File yang kedua. Bismillah. File 2 ada apa nih? Oke. Ada Ace of Wands. Ten of Wands. Ada The Wheel of Fortune. Five of Pentacles.
Six of Cup, Page of Wands. Oke. File kedua. Ada sebuah rencana, ya, tetapi terbentur oleh beban tanggung jawab saat ini, yaitu kesulitan finansial, keuangan, keterpurukan keuangan, ya. Ada Six of Cup, berbagi kasih, dan ada Page of Wands, ya, awal. Bagaimana hubunganmu dengan dia? Ada beban di sini yang dia tanggung. Beriring dengan waktu di hubungan ini, dia punya rencana apa? Tentang sebuah perbaikan perekonomian. Caranya gimana, Des? Ya, dia mencari seseorang yang bisa dimanipulasi. Ya, seperti itu. Mencari seseorang yang bisa dia manipulasi untuk tindakan awal itu yang dia lakukan. Untuk memperbaiki perekonomian yang dia lagi alami saat ini. Jadi kalau kamu ditinggalin itu karena apa? Dia mencari kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang bisa dimanfaatkan. Apakah kamu bisa dimanfaatkan oleh dia? Kalau iya, pasti akan berlanjut dengan kamu. Tapi kalau tidak, dia akan meninggalkan kamu. Dia lagi dalam proses memperbaiki atau memperbaiki keterpurukan perekonomian dia. Lagi dalam keadaan beban tanggung jawab. Mungkin dia single parent yang harus bertanggung jawab terhadap pasangannya, atau single, atau apapun itu. Ya, yang pasti hubungan ini untuk keseluruhan hubungan, ya. Untuk yang sudah menikah, sudah menikah, atau menikah ketemu dengan single parent, atau single parent ketemu single parent. Untuk general, untuk umum ini. Jadi seseorang yang kamu pertanyakan adalah seseorang yang mencari seseorang yang bisa dimanfaatkan untuk bisa memenuhi perbaikan perekonomian, gitu. Ya, ini hubungan yang akan terjadi selanjutnya seperti itu. Kalau kamu lagi kenal atau kamu lagi di medsos, aku sarankan lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Aku sarankan seperti itu, ya. Ini ada yang udah berumah tangga, karena kesulitan perekonomian dia mencari untung-untungan, itu spekulasi gitu. Kenal sama kamu nanti bisa memperbaiki perekonomian dia, karena memang punya beban tanggung jawab, ya. Kalau anak sulung, ya dia bertanggung jawab terhadap keluarganya dan hidupnya. Tapi kalau dia single parent, terhadap anaknya, atau yang pasti untuk keluarganya, untuk kebutuhan dia, gitu. Jadi kalau kalian bayangkan dipertemukan lewat medsos di sini, sosmed, ya, sosial media, kalian sarankan hati-hati. Hubungannya awalnya memang ini indah, ada rencana, cerita-cerita tentang sebuah beban tanggung jawab. Seiring waktu pergerakannya itu begitu cepat, gitu. Aku love you, aku cinta kamu, endingnya uang. Karena di sini yang dipermasalahkan adalah finansial, ya, gitu. Berbagi kasih untuk tujuan pribadi. Kita lihat klarifikasinya. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? Klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? Klarifikasi file 2. Pemikiran awal, pemikiran. Berbagi kasih, selingkuh.
demi finansial, ya kan? Itu yang dia pikirkan tuh di situ, karena keterpurukan perekonomian. Dia mencari seseorang yang bisa dia manipulasi, atau dia bukan manipulasi, yang pasti untuk perbaikan ke finansial ya. Di sini tidak ada kata manipulasi, tetapi digambarkan sebagai kesulitan finansial dan mencari seseorang yang bisa membantu dia, seperti itu. Rencananya tuh seperti itu. Dia tindakannya untuk mengarah ke situ. Apa istrinya ngizinin des? Sepertinya nggak tahu, tetapi kan namanya laki-laki itu bertanggung jawab untuk kebutuhan keluarga, jadi dia sudah mentok ya. Ada temperance ya, macam godaan diri ya, godaan diri yang selalu menggelayut di pikiran dia itu ya, cuman caranya cari perbaikan finansial itu bagaimana ya gitu, mencari seseorang yang bisa membantu dia gitu, alih-alih cinta kembali, berbagi kasih ya. Orang masa lalu ditinggalin begitu aja ya. Ini mungkin ini adalah orang masa lalu kamu ya, yang kembali sama kamu ya. Hati-hati ya, akan ada terjadi cuma sebuah tujuan yang kurang bagus hubungan ini. Kalau kamu ada di hubungan ini, kalau Konde sarankan lebih baik kalian mempertimbangkan kembali, walaupun kamu cinta mati ibaratnya seperti itu, tapi cinta ini tidak sehat, cinta ini toksik, hanya untuk kepentingan pribadi aja. Walaupun kamu cinta sekali, tolong dipertimbangkan. Tidak ada yang baik di kartu ini, semuanya serba seling ya kan. Untuk finansial, Next of Pentacle, dia bahagia kalau mendapatkan uang dari kamu, kebahagiaan, selingkuh untuk kebahagiaan. Sampai satu lagi, Queen of Cup. Akan ada pertemuan, dia akan menghubungi kamu setiap saat ada kebutuhan dan kamu bisa membahagiakan dia. Dia akan menghubungi kamu, dia akan mempertanyakan tentang cintanya ke kamu dan kamu cintanya ke dia bagaimana gitu. Tetapi sebetulnya itu endingnya adalah uang untuk perbaikan perekonomian dia, karena dia menanggung beban tanggung jawab yang berat sekali dan dia kadang tidak mampu. Tapi aku cinta mati Des, bagaimana Des? Jangan pernah memberikan apapun pada pasangan yang indikasinya seperti ini. Semakin lama kamu memberi ke pasangan ini, kamu akan semakin terikat. Paham nggak? Paham ya? Oke. Jadi kamu lebih baik mempertimbangkan kembali hubungan ini, karena selanjutnya pun akan menjadi seperti itu aja, seputaran tentang finansial ya, alih-alih cinta, alih-alih hubungan. Oke. Ya, file 2 menesankan seperti itu. Kalau memang kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Ini adalah general reading, energi ditarik secara acak dan energi siapapun yang menemukan video ini. Kalau ini bukan energi kamu dan memang kamu memilih file ini, jadikan ini sebagai antisipasi. Jangan sampai kalau mempertemukan dengan seorang seperti ini, kamu lebih baik mempertimbangkan kembali atau sekedar silaturahmi aja kemudian udah gitu ya. Oke. Sekarang berdasarkan shuffle untuk file yang nomor 2. Energi apa Des yang ada di sini Des? Ada energi temperance ya, Sagittarius. Ini entah, ini mungkin energi kamu ya, Sagittarius itu ya.
Di sini banyak diwarnai dengan perselingkuhan dan macam apa ya, kayak macam memenuhi kebutuhan gitu, seperti itu ya. Oke, kita shuffle untuk pesan file nomor 2. Yang sudah personal reading, terima kasih atas kepercayaannya personal reading. Maaf agak tertunda ya, kemarin sinyal agak buruk ya. Yang belum personal reading silahkan kalau personal reading. Terima kasih atas kepercayaannya. Kita ambil 6 ya. Oke, kita akan buka satu persatu. File kedua, pesan black box-nya Goddess ya, di file yang kedua. 16. Ini 16 ini bisa diartikan tanggal lahir kalian, atau ini bisa dimaknai sebagai momen apa yang terjadi pada kalian berdua. Goddess nggak tahu, atau apapun itu ya. Bagaimana kesimpulannya? Dan sebenarnya lagi lupa nih. Bagaimana hubungan dengan dia selanjutnya? Ya, ini diawalin memang dari beban keterpurukan tanggung jawab, kemudian diakhiri juga tetap aja setiap ada kebutuhan, endingnya juga hanya karena kebutuhan gitu. Perselingkuhan ya, karena sudah selingkuh, dia selingkuh dari istrinya sama kamu cuma dimanfaatkan ya kan. Ada angka 5, momen apa ini? Goddess nggak tahu. 5 itu artikan kesulitan, maknanya kesulitan. 16 sendiri dimaknai sebagai 7, penantian. Soulmate ya, kamu di sini nanti akan kayak soulmate gitu, saling memberi, saling menerima. Yang ada tuh kebahagiaan aja, tapi terselubung di balik itu kamu belum paham, kamu tidak menyadari bahwa ada semacam sesuatu yang sebetulnya dia butuhkan dari kamu. Jangan membuang waktu. Kalau kamu udah merasa, mending kamu pertimbangkan ya, kemudian ambil tindakan. Sepuluh. Tanggal lahir siapa ini? 10 sendiri maknanya angka 1. Angka 1 tuh lebih banyak beribadah, memohon petunjuk atau bimbingannya yang terbaik bagaimana hubungan ini. Inisialnya A ya. Inisial A itu tidak berarti harus A ya. Ini mungkin yang lebih dominan adalah energi si inisial A gitu. Si seseorang yang kamu pertanyakan adalah ada yang inisial A tapi lebih, kamu udah parah bersama dia gitu, maksudnya ya udah merasa dimanfaatkan, merasa dirayu ya kan. Ini dia punya modus, sekarang kan lagi modelnya modus modus alih-alih cinta sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan ya. Oke. Maaf kalau ada kata yang menyinggung perasaan, memang Goddess ngomongnya seperti ini ya, vulgar, nggak bisa dirapih-rapihin. Bicara apa adanya, yang Goddess lihat itulah yang akan Goddess sampaikan. Maaf ya. Goddess akan shuffle untuk pesan the full colornya Goddess manage tarot tengah jiwa di hal yang kedua. Goddess akan ambil 1. Oke, dikasih 2 ya. Oh, 1. Berlabuh di satu cinta. Sebaiknya jangan ya.
Kalau kamu menemukan pasangan yang seperti Valdo ini, lebih baik kamu mempertimbangkan, kemudian jangan cuma menyandarkan cinta kamu ke satu orang ini aja. Lebih baik kamu sandarkan kepada Yang Maha Kuasa agar kamu selalu diberikan petunjuknya dan kamu untuk melepaskan tidak merasa kesulitan. Kalaupun sakit itu tidak lama, karena kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan itu menerima dia itu adalah sesuatu kekeliruan gitu. Ya, artinya kamu bukanlah, jangan cuma satu orang saja. Ya, oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran kalau ada di ranah ini kalian ya. Dan ingin pure energi kalian, silahkan personal reading ya. Dan kalau ini bukan ranah kalian, tetapi kalian memilih file ini, artinya ini adalah bukan energi kalian, dan kalian boleh jadikan ini sebagai hiburan saja, sebagai antisipasi, sebagai pembelajaran yang pasti ya. Oke. God bless you, file 2. Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Goddess Minus Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya ya? Di edisi general reading. Di file yang ketiga ada bunga warna orange ya. Ini sebagai pembeda aja, tidak mempengaruhi dari tebaran kartu dan makna pesan kartu ya. Oke, Goddess akan shuffle file 3. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang ini kamu pertanyakan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah tempat kita bersandar dan memohon apa yang kita inginkan. Oke. Kita shuffle ya. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? File ketiga. Six of Pentacle. Two of Pentacle. Nine of Wands. Two of Swords. Sorry, Two of Swords. Goddess akan mengambil 6 kartu ya. Ada Five of Pentacle. Ada The Moon. Oke. Kita akan maknai terlebih dahulu perasaan dia. Ada Six of Pentacle. Seseorang yang kamu pertanyakan ini adalah seseorang yang dermawan, baik hati, tetapi juga berbagi kasih dengan yang lain, bukan cuma sekedar finansial, tetapi hatinya pun seperti itu. Dan ada kelabilan di sini, dia udah ngerasa sangat lelah dengan hubungan ini bersama kamu. Ya, ada kebimbangan bersama kamu, ada kekecewaan bersama kamu, dan ada emosional bersama kamu.
Menurut dia kamu adalah seseorang yang mengecewakan, seseorang yang membuat dia lelah, seseorang yang membuat dia labil. Intinya bagaimana, Des? Intinya bagaimana hubungan kalian selanjutnya nanti? Sekarang aja udah mulai ada detik-detik. Selanjutnya nanti kita lihat klarifikasinya. Tapi yang pasti dia mempunyai orang lain. Walaupun belum berkomitmen tapi sudah mempunyai orang lain di sini. Dan di sini dia hatinya tuh kayak bimbang gitu ya. Bagaimana hubungan bersama kamu sudah lelah, tetapi sudah kecewa, tetapi tidak bisa menyampaikan ke kamu gitu loh. Seperti itu. Saat ini ya, dimulai dari sekarang. Kita akan lihat klarifikasinya. Bagaimana hubunganmu dengan dia selanjutnya? Klarifikasi file yang ketiga. Jangan lupa komennya ya, jangan lupa likes-nya, komennya. Ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Karena subscribe sahabat semua yang membuat Gondes bersemangat untuk membuat video. Ada Queen of Cup. Ingin melakukan sebuah pertemuan dengan kamu, ingin yang akan terbuka, dia ingin membicarakan secara terbuka tentang hubungan kalian berdua. Yang LDRan akan ingin berkomunikasi. Yang disebut dengan Queen of Cup itu bukan berarti pertemuan yang kalian harus saling ketemu, nggak bisa melalui WA, bukan melalui sosmed ya, seperti itu. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan ke kamu. Kita lihat ya klarifikasinya untuk file yang ketiga. Six of Swords. Ace of Pentacle. Ada Strength. Ada Ace of Wands. Ada The Sun. Dia ingin ketemu, ada sesuatu yang artinya seperti ini, bahwa di hubungan ini kamu sedang mengalami semacam kayak transisi gitu ya, transisi, tetapi transisi yang tidak membahagiakan dalam hubungan ini gitu, dan dipenuhi dengan penyesalan ya. Transisi ini kemungkinan besar hasil dari keputusan yang kamu buat di masa lalu gitu, seperti itu, dan sekarang memaksa kamu untuk meninggalkan sesuatu atau diminta untuk menyudahinya ya, karena untuk sesuatu yang memang sebetulnya kamu belum menginginkan, tetapi ini harus terjadi dan kamu harus bergerak menjadi lebih maju ke depan, seperti itu. Jadi intinya kamu akan dia bertemu dengan kamu yang membicarakan secara terbuka tentang hubungan ini ya. Di sini kamu sudah membuat dia kecewa, dia sudah membuat lelah hubungan ini, dan dia merasa udah saatnya saat ini kamu untuk meninggalkan hubungan ini, atau kalian berdua untuk meninggalkan hubungan ini, dimana ada peluang di sini ya.
tapi masih ada harapan untuk kedepannya nanti, suatu saat nanti ya, kedepannya itu seperti itu. Untuk saat-saat ini hubungan kalian ke depan itu akan mengalami sebuah transisi, sebuah perjalanan di mana kalian harus menyudahi hubungan ini, karena memang ini pernah terjadi di masa lalu. Entah kenapa kamu itu, apa yang pernah kamu lakukan terhadap hubungan ini, tapi dia sudah merasa kecewa dan merasa sudah lelah dengan hubungan ini. Di samping itu ada sesuatu, yaitu ada orang lain yang akan mengisi hati dia atau hati kamu ya, mungkin ini ya, dan dia tidak menyukai dengan sifat kekanan kamu, seperti itu ya. Ada belenggu soalnya di sini ya, sebuah belenggu. Mungkin kamu single parent, sudah punya anak, atau dia yang sudah punya anak, tapi yang pasti di sini kamu harus meninggalkan karena mengalami sebuah transisi yang tidak membahagiakan ya. Di file 3 ini Kundes melihatnya juga seperti ini, berbagi kasih, ketidakstabilan ya, atau labil gitu, dan kelelahan juga. Di sini ada yang namanya kebimbangan dalam hubungan ini, sangat amat ya tidak membahagiakan. Entah kamu tadi ini energi siapa, tapi yang pasti merasa seperti itu. Dan di sini akan ada namanya penyelesaian daripada hubungan, atau karena adanya transisi kalian berdua akan mengalami sebuah transisi untuk kedepannya, yaitu untuk saling meninggalkan kenyamanan ini. Karena apa? Sebetulnya nggak nyaman ya, kadang nyaman kadang enggak, kadang nyaman kadang enggak, karena di sini ada belenggu, juga ada rencana ya. Ada hubungan kalian di sini yang sudah memiliki anak atau momongan laki-laki ya, yang pasti itu yang membuat semuanya tidak merasa nyaman lagi dan ingin meninggalkan satu sama lain. Tapi yang pasti kamu yang akan harus menyudahi hubungan ini, karena hubungan ini sebetulnya ya, kalau Kundes lihat sih, hubungan yang saling menyakiti gitu, hubungan yang saling mengecewakan. Tapi terutama kamu ya, kalau Kundes lihat kan di sini kan Kundes membaca tentang si dia, bukan membaca kamu ya, dan kamu harus menerima kenyataan seperti itu, bahwa hubungan nanti ke depan akan seperti ini terjadi. Tetapi suatu saat nanti masih ada harapan untuk bersama. Jadi lebih baiknya seperti ini. Ada kata namanya, kalau bersandarlah pada yang tepat, yaitu bersandarlah pada Yang Maha Kuasa. Karena dalam mengalami sesuatu tuh nggak terlalu shock kayak gini nih ya, kayak file 3 ini ya. Jadi kamu jangan terlalu berharap dulu, tetapi masih ada harapan. Tapi jangan terlalu berharap kepada orang ini, tetapi berharap kepada Allah. Kalau memang ada kebaikan untuk kamu dan dia untuk bersatu kembali, kenapa tidak ya. Tadi kamu sampaikan aja kepada Allah, jangan pernah berharap pada orang ini, karena orang ini sejatinya sudah merasa bimbang, sudah merasa kecewa sama kamu. Takutnya nanti malah kamu jadi macam tempat untuk manipulasi ya, mencurahkan segala apa yang dia mau, dan kamu nanti di sini kan kamu yang terlihatnya tuh yang cinta tuh kamu, cinta lebih besar gitu. Di sini ada emosi ya, tapi juga ada kesetiaan kamu, entah yang setia kamu, entah dia ya, seperti itu. Dan ada ketegasan di hubungan ini. Tapi suatu saat nanti terlihat di sini kalian akan bersama, atau masih ada harapan untuk bersama lagi ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi ini ya, menjadi pertimbangan kembali. Jangan berharap kepada manusia. Hubungan ini sebenarnya udah nggak nyaman, kalau Kundes lihat udah nggak nyaman ya kan, bacanya aja udah nggak enak. Bacanya sudah nggak enak sekali, banyak kekecewaan, kebimbangan ya kan, tidak orang lagi labil gitu, ada perselingkuhan ya kan. Oke, sekarang kita akan tebar untuk pesan Kundes Mendes Black Box-nya Kundes untuk file ketiga. Kalau kalian kurang detail dan ingin di personal reading, silakan, karena ini adalah general reading, energi tarik secara acak ya. Energi siapa saja yang menemukan video ini dimanapun berada, sahabat berada ya. Berdoa tanpa lelah ya, ini jalan satu-satunya yang Kundes sampaikan dari tadi. Bersandarlah, ada harapan untuk ketemu. Ada Leo di sini, ada Pisces di sini. 16 selalu keluar. Ini menunggu dengan penuh kesabaran. Yang pasti kamu jangan menunggu, lebih baiknya kamu membuka hati buat yang lain. LDR, hubungan ini LDR.
Ada 09. Momen-momen apa ini yang terjadi? 0916. Belajar mengikhlaskan, bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Jangan bersandar pada manusia, agar kamu ikhlas cepat segera, ya kan? Kalau memang pantas kamu tinggalkan, kenapa tidak? Tetap jadilah orang yang baik. Itu kesukaan Allah, jadi orang yang baik. Kebahagiaan Allah juga kalau punya umat yang baik, seperti itu ya. Jangan pernah menyandarkan harapan pada manusia. Sejatinya cinta kamu dan sesungguhnya ya kepada Allah. Karena apa? Cinta Allah terbukti dan nyata, dan itu berlaku bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana sih cinta Allah kepada umatnya, ya kan? Jangan berharap pada manusia, ya. Yang manusia itu hanya bonus, selebihnya ya hanya kamu dan Allah, hanya manusia dan umat dan Allah, bukan, ya kan? Ya enggak. Oke, terima kasih. Kita akan buka pesan Plex dan the pool kalinya kondes-mendes. Tarot tentang hati dan jiwa. Cemburu, dimulai dari kata cemburu. Orang kalau udah menjalin cemburu, karena ada tanda-tanda. Semua itu terjadi karena kamu cemburu, makanya dia kecewa ya. Makanya besok lagi kalau buka lembaran baru, jangan pakai cemburu. Kita lebih baik positive thinking, nettingnya dibuang aja, overthinkingnya dibuang aja. Jangan sudonan, lebih baik husnudon, ya kan? Tidak bermanfaat sudon itu, hanya membuat kita lebih resah saja, ya kan? Oke. File 3, jangan cembet ya. Tetap optimis ke depan. Di sana masih banyak dia yang menunggu kamu dan dalam potensi yang lebih baik, karena Allah bisa mengerti mana yang lebih baik buat kamu dan mana yang tidak ya. Oke. File 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Seperti halnya juga file 1, file 2, file 3 semoga bisa dipetik manfaatnya ya, yang tidak ada di ranah pada pilihannya. Artinya itu hanya sebagai jadi entertainment dan jadikan sebagai pembelajaran buat kita untuk kedepannya. Jangan sampai terjadi, kita harus lebih hati-hati. Oke? Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, jangan pernah lelah berdoa, tetap menjadi orang yang baik, tetap optimis. Oke. Ada kesalahan, ada milik kondes-mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran dari milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Tahu, Sang Maha mengerti apa yang kamu butuhkan, mana yang tidak kamu butuhkan. Allah akan memberikan yang kamu butuhkan dan tidak akan pernah memberikan apa yang kamu minta. Ya, kecuali kamu memang meyakinkan bahwa kamu mampu bisa menjadikan yang terbaik buat pilihan kamu, baru Allah akan memberikan yang kamu minta, kamu butuhkan ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.